Rancangan peraturan pemerintah tentang kesehatan yang harus rampung tahun ini. Kemudian ada larangan-larangan mengenai penyesuaian aturan baru. Dari sisi para pengusaha iklan, Anda melihatnya seperti apa ya? Termasuk tadi plot iklan yang semakin dipersingkat begitu ya. Apa yang Anda soroti begitu terkait mengenai RPP ini, Pak Janu? Pertama ada satu pasal, ya pasal 449 itu yang cukup signifikan sebenarnya. Di sana disebutkan bahwa produk tembakau atau rokok elektronik itu tidak boleh beriklan di media elektronik, ya, online, termasuk di situs, termasuk di aplikasi, termasuk di media sosial dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya cukup challenging dan cukup berat sebenarnya. Kenapa? Karena justru sekarang ini iklan digital itu memiliki kemampuan untuk lebih personal, lebih targeting gitu, punya kemampuan untuk lebih fokus, bisa menjangkau umur di atas 18 atau bahkan lebih di atasnya, katakanlah bisa menjangkau demografi tertentu, wilayah tertentu atau segmen tertentu yang ditargetkan. Jadi sebenarnya iklan digital itu paling siap untuk mengatur segmen yang dituju. Nah, itu yang berat. Nah, kemudian kedua sebenarnya pengurangan jam tayang yang sebelumnya jam 9.30 sampai pagi, sampai kemudian sekarang mulai jam 11 11 malam, ya. 11 malam sampai jam 3. Tentunya itu juga sangat signifikan kalau dibilang itu jam-jam hantu lah ya. Jadi orang sudah mulai tidak melihat itu. Nah, ketiga sebenarnya pelarangan untuk di billboard dan event. Nah, tentunya bisa kebayang ya, ada ribuan orang yang kemudian terdampak dari dari usaha media luar ruang, kemudian event, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya langsung atau aktivasi langsung ke masyarakat. Jadi tiga poin itu sebenarnya ada multiplier efeknya, bukan hanya pada iklannya dan produksi iklan, tapi juga pada orang-orang yang bekerja pada produksi, dari mulai iklan sampai kemudian event dan kegiatannya itu. Saya kira ini concern yang kita sampaikan ke pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan draft peraturan pemerintah ini. Oke, berarti ini sudah disampaikan begitu ya, poin-poin keberatan ini dari sisi para pengusaha iklan. Betul. Pak Janu, seperti apa respon kemudian dari pemerintah ketika formulasi atau respon keberatan ini disampaikan dari teman-teman para pengusaha iklan, Pak Janu? Itu kesulitan kita sebenarnya. Jadi pertama, kita tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan peraturan mengenai masalah pembatasan periklanan, terutama dalam perancangan peraturan pemerintah ini. Ya. Kedua juga kalau kemudian kita mengundang untuk berdiskusi juga bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi kita menunggu untuk dilibatkan sebenarnya. Nah, sebenarnya kita sendiri itu sudah mengatur, ya, dunia periklanan itu mengatur iklan rokok itu sudah jauh-jauh hari dalam melalui etika pariwara Indonesia, dan itu juga sangat ketat sekali. Nah, jadi itu sudah upaya kita, ya, yang kemudian turut membantu menjaga agar iklan rokok juga tidak sembarangan gitu ya. Jadi memang kita telah mengatur, dan itu udah dengan kawan-kawan dari pihak produsen juga kita telah menyepakatin itu, bahkan merespek etika pariwara yang kita lakukan itu. Nah, jadi posisinya sekarang kita sedang menunggu untuk dilibatkan dalam proses diskusi itu. Pak Janu, tadi pagi kan juga Anda menghadiri suatu acara gitu ya bersama dengan teman-teman dan harusnya dihadiri oleh dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, tapi tidak hadir begitu ya. Ini seperti apa pada saat itu? Apakah sempat juga diapresiasikan begitu? Ada ruangkah begitu dari teman-teman sehingga bisa menyuarakan hal ini? Saya kira kita belum mendapatkan jawaban. Jadi yang kita lakukan juga diskusi antar kita sendiri gitu ya. Kalau kemudian ada lobby-lobby terhadap kementerian atau lembaga, itu pun dilakukan secara terpisah-pisah ya. Belum kemudian resmi dilibatkan dalam penyusunan peraturan pemerintah itu. Dan saya kira
ini momennya kemudian ketika semua elemen sebenarnya punya kebutuhan untuk kemudian terlibat mendiskusikan peraturan pemerintah tersebut.